Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam. Oke lare-lare, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bab 2 unit 2, yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung aja ya. Oke, kalau kita perhatikan di buku paket, materi unit 2 itu membahas sepenuhnya tentang norma. Oke? Nah, sebenarnya apa sih itu pengertian tentang norma? Kalau kita fokus kepada buku paket, maka di dalam buku paket itu ada 2 pengertian norma. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, norma memiliki dua makna. Yang pertama adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Maka, norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Nah, yang kedua adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur menilai atau membandingkan sesuatu. Oke, jadi kalau bisa ditarik sebuah kesimpulan, norma adalah peraturan yang mengikat dan peraturan itu ada di dalam masyarakat. Jadi peraturan itu mengikat masyarakat dan masyarakat itu harus mengikuti peraturan tersebut. Itu adalah norma. Oke, next, kalau kita perhatikan, ternyata itu ada 4 jenis norma. Yang pertama adalah norma susila. Oke, pengertiannya itu apa sih norma susila? Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oke, contoh dari norma susila adalah pergaulan antara pria dan wanita. Jadi, kalau pria dan wanita kan jenis yang berbeda, maka ada sebuah peraturan di mana seorang wanita dan seorang lelaki itu tidak boleh terlalu dekat, walaupun konteksnya berteman, tetapi tidak boleh terlalu berdekatan. Hampir sama sebenarnya kalau pacaran itu sebenarnya nggak boleh, karena memang bukan mahramnya. Dan ketika di jalan-jalan kita melihat pasangan yang bukan mahramnya lalu pegang-pegangan, sebenarnya itu telah melanggar norma susila. Nah, yang kedua adalah contohnya kita berbicara jujur. Nah, ternyata ketika kita berbicara jujur kepada seseorang, itu kan dari hati nurani kita. Itu termasuk penerapan dari norma susila. Oke, next yang selanjutnya yang kedua adalah norma sosial. Oke, pengertian dari norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Oke, contohnya adalah bagaimana sih kita itu berbicara yang baik itu seperti apa dan bertindak yang sopan itu seperti apa. Nah, di dalam norma sosial juga ada peraturan bahwa kita tidak boleh merokok, atau ketika kita bersekolah kita itu harus menggunakan pakaian yang rapi. Dan ketika kita berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, sebenarnya kita tidak boleh membuli teman kita. Jadi ketika kita membuli teman kita, itu sama dengan kita telah melanggar norma sosial. Nah, selanjutnya adalah ternyata kita tidak boleh merugikan orang lain. Ketika kita merugikan orang lain, maka sama dengan kita telah melanggar norma sosial yang ada. Oke, next yang ketiga adalah norma agama. Oke, pengertiannya apa sih itu norma agama? Oke, norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Oke, jadi norma agama itu lebih fokus kepada agama kita. Semisal kalau agamanya Ibu Islam, maka peraturan yang digunakan adalah peraturan agama Islam. Nah, tetapi jika kita berbeda agama, maka kita bisa menggunakan peraturan agama yang berbeda ataupun peraturan agama yang kita miliki.
Oke, contohnya itu apa sih? Contohnya adalah yang pertama adalah sholat, oke. Yang kedua membayar zakat. Yang ketiga bisa menghindari makanan dan minuman haram. Intinya adalah peraturan norma agama itu segala sesuatu yang dilarang sama agama. Itu lebih simpel ya. Oke, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR RI di berbagai tingkatan. Oke, jadi contohnya adalah norma hukum itu norma yang sudah dibuat sama pemerintah pusat atau sama pemerintah, atau kalau di daerah itu DPR RI. Nah, karena ini kan sebuah norma hukum, maka ada beberapa larangannya adalah kita tidak boleh melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu seperti contohnya adalah pencurian, perampokan, atau pembunuhan. Begitu lare-lare. Oke, jadi Ibu, ketika kita melanggar norma ataupun keempat jenis norma itu, kira-kira sanksinya apa sih? Atau ketika kita melanggar norma tersebut, kira-kira kita akan mendapatkan apa sih Ibu? Nah, oke, maka Ibu akan jelaskan. Ketika kita melanggar sebuah norma yang berada di dalam lingkungan masyarakat, maka sanksi pelanggaran norma adalah yang pertama, dijauhi atau digunjingkan di lingkungan masyarakat. Itu hampir sama ketika kita melanggar sebuah norma, maka kita akan dibilang di masyarakat jangan deket-deketin dia itu bukan orang yang baik lah, dia itu bukan dari keturunan yang baik lah. Intinya kita akan dijauhi ataupun kita digunjingkan. Nah, yang kedua adalah ternyata kita juga bisa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita hidup di lingkungan masyarakat tersebut, tetapi kita tidak dianggap ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita akan dicemooh atau bahasanya kita akan dihina di lingkungan masyarakat. Jadi ketika hampir sama kita nggak suka dengan seseorang atau apalagi seseorang itu telah melanggar norma yang ada, maka masyarakat itu terkadang bisa langsung face to face ataupun terang-terangan dia itu menghina kita terang-terangan. Jadi ibarat kata semisal kamu gak suka sama seseorang, ya pasti kamu akan langsung ngomong terang-terangan, dan kata-kata yang keluar biasanya menyakiti hati anak-anak. Oke, kalau lebih lanjutnya yang nomor 4 adalah mendapatkan dosa. Ya, ketika kita melanggar sebuah norma ataupun yang berada di masyarakat peraturan itu, ya maka kita pasti akan mendapatkan dosa. Semisal ketika Ibu pernah melakukan tindakan kriminal. Nah, tindakan kriminal itu Ibu juga pasti akan mendapatkan dosa. Ataupun ketika Ibu tidak melakukan sholat, nah pasti Ibu juga akan mendapatkan dosa. Oke, yang kelima adalah dikenai sanksi atau denda berupa uang, dan paling fatal adalah hukuman pidana atau penjara. Nah, ketika kita mendapatkan denda atau sanksi, itu biasanya lebih ke norma hukum. Jadi ketika kita melanggar norma hukum, hukuman yang paling ringan adalah kita mendapatkan denda ataupun kita disuruh membayar uang. Nah, tetapi hal yang paling berat dari norma hukum adalah ketika kita sudah dikenai sanksi ataupun kita bisa saja dimasukkan ke penjara. Contohnya adalah ketika kita melakukan pencurian, ketika kita membunuh seseorang, itu kan sudah melanggar norma hukum. Nah, itu bisa ataupun kita bisa dimasukkan ke penjara. Itu sulitnya di norma hukum ya lare-lare. Norma itu merupakan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Jadi hampir sama ketika kita membuat peraturan di sekolah, nah itu peraturan yang harus kita sepakati di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Nah, norma itu juga norma itu bisa berubah setiap saat. Oke, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, norma itu usianya bisa panjang dan bisa juga pendek. Terkadang juga ada beberapa masyarakat yang tidak ingin menyepakati norma, semisal kayak pergaulan antara
perempuan dan lelaki. Terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak menyukai, ya suka-suka saya. Dan norma itu bisa berubah setiap saat ya, jadi norma itu nggak bisa kekeh gitu. Kapan waktunya norma itu bisa berubah? Nah, terkadang norma itu juga bisa rigid ataupun kaku, jadi kayak terlalu ya kaku banget gimana sih. Dan terkadang juga bisa sangat fleksibel, itu hampir sama dengan kelebihan dan kekurangan norma ya lare-lare. Dan kalau bisa, norma itu juga bisa disebut sebagai tradisi atau adat yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ada juga beberapa norma itu kayak turun-temurun, hampir kayak kebudayaan ataupun tradisi. Jadinya itu kayak di dalam masyarakat memang sudah, tanpa norma itu ditulis ataupun tidak ditulis, biasanya masyarakat itu sudah tahu bahwa oh ini batasan yang tidak boleh saya langgar, oh saya itu hanya bisa sampai sini. Ketika saya melakukan hal di luar peraturan ataupun norma tersebut, maka saya telah melanggar norma tersebut. Oke, ternyata dari contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah, kalau di buku paket itu adalah peraturan RT. Di dalamnya misalnya tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten kota. Ada juga aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Oke, contoh norma yang tidak ditulis seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga. Oke, semisal ketika sudah jam 12 malam, kita itu menyetel sebuah musik, dan musik itu keras banget sampai tetangga kalian itu dengar, dan itu sudah mengganggu kenyamanan masyarakat lain. Sebenarnya itu juga telah melanggar norma ya lari-lari, karena itu juga nggak sopan. Waktunya orang tidur malah kalian main atau mendengarkan musik yang terlalu keras. Kalau saran ibu, mendingan kalian itu pakai headset ya, jadinya nggak akan mengganggu lingkungan di sekitar, jadinya tidak mengganggu ketika masyarakat juga sedang beristirahat. Oke, dan kalau di dalam lingkungan sekolah sendiri itu juga ada peraturan itu kadang ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis antara lain adalah dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Oke, sebenarnya kita udah nggak asing dengan norma. Kenapa nggak asing? Ya karena di sekolahan kita juga sebenarnya sudah diajari peraturan-peraturan ataupun norma itu sendiri. Semisal di dalam lingkungan sekolah kita membantu teman, apakah membantu teman itu ada tulisannya kita harus saling membantu teman? Kan nggak ada. Tetapi dengan insting, dengan sendirinya kita sebagai sesama manusia pasti akan membantu. Walaupun orang yang kesusahan itu teman kita sendiri, dia itu nggak bilang tolongin saya dong, tapi dia nggak ngomong pun kita pasti akan menolong dia. Nah, oke, lare-lare, cuman itu penjelasannya. Mohon maaf juga kalau banyak kata-kata yang kurang dan tidak sopan ya, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen. Oke, terima kasih lare-lare. Bye-bye.